Alasan kenapa mayoritas orang nggak bisa jualan. Kalau lo mau jualan ratusan atau bahkan sampai ribuan produk, lo harus tonton ini sampai habis. Gue akan bagi ke beberapa chapter. Chapter yang pertama, target market. Waktu zaman dulu gue kuliah, gue belajar kalau bisnis itu dimulai dari value apa yang kita mau tawarkan. Bisa juga dimulai dari siapa target marketnya. Tapi setelah gue praktek dan coba bisnis sendiri, gue ngerasa akan lebih mudah kalau frameworknya kita mulai dari siapa target marketnya. Target market itu artinya siapa orang yang mau kita bantu. Bisnis itu kan soal cara menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan. Tapi buat nentuin target market, ini akan lebih mudah kalau lo paham dengan industrinya. Misalkan lo suka masak dan makan masakan Indonesia. Lo riset apa yang makanan yang orang Indonesia bisa makan setiap hari. Misalnya, ketemulah sambal. Sambal yang ada di pasaran sekarang itu terlalu berminyak, pedesnya kurang mantep, harganya kemahalan. Dari data yang udah lo dapat, lo kepikiran buat bikin sambal yang pedes, gak terlalu berminyak dan harganya terjangkau. Gak boleh terlalu murah karena nanti margin lo hilang. Siapa target marketnya? Orang-orang Indonesia yang suka makan sambal. Kalau lo masih muda, mungkin lo jadi lebih paham gimana cara komunikasi ke anak-anak muda. Lo bisa sasar anak-anak muda. Kalau misalkan lo udah ibu-ibu, lo pasti lo lebih paham gimana sih kebiasaan ibu-ibu, cara komunikasi supaya mereka tertarik, tipikal rasa yang mereka suka. Jadi setiap jenjang umur pun ada target marketnya juga. Produk yang disuka beda, cara pemasaran juga beda. Contohnya dari segi pemasaran, anak muda pasti lebih banyak ngabisin waktu di sosial media. Jadi mungkin ads lebih efektif untuk menjangkau anak-anak muda. Kalau ibu-ibu mungkin lebih sering arisan, ikut grup ibu-ibu, grup RT, mungkin strategi jualan lewat reseller akan lebih efektif. Nah, dengan lo udah tentuin siapa targetnya dari awal, itu akan mempengaruhi strategi yang perlu diambil ke depannya. That's why langkah pertama dalam bisnis apapun, itu harus tentuin dulu siapa target marketnya. Setelah udah jelas nih mau jual ke siapa, nextnya kita masuk ke chapter 2, products atau value. Apa value atau nilai tambah yang mau lo kasih ke target market yang udah lo tentuin sebelumnya? Misalkan target lo ibu-ibu yang suka makan sambal. Apa masalah yang dialami ibu-ibu itu secara spesifik dalam produk sambal? Entah itu harga, rasa, tingkat kepedesan, komunikasi, apapun itu masalahnya, coba lo kasih solusi atau nilai tambah dalam bentuk produk. Tentuin apa yang bakalan bikin produk lo beda dari produk yang lainnya. Gue selalu nyaranin kalau mau bikin pembeda itu jangan fokus dari harga aja. Kadang orang mikir jualan di harga murah supaya cepet laku. Tapi yang nggak orang pikir, harga murah bisa hilangin margin lo. Bisnis itu butuh biaya untuk marketing, operasional, research, development, dan biaya-biaya lainnya. Kalau margin lo tipis, nanti lo jadi nggak punya cash untuk bayar semua biaya itu. Daripada perang harga, mending fokus cari positioning, supaya walaupun harga lo lebih mahal, tapi orang nggak peduli dan tetap beli. Langsung aja kita masuk ke chapter 3, modal. Gue akan bahas dari soal modal sampai cara masarinya. Kita start dari modal dulu ya. Banyak dari kita yang baru pertama kali bisnis biasanya terkendala di modal. Wajar aja, karena gue yakin kita mau bisnis ya tujuannya supaya dapat penghasilan. Ada dua cara yang bisa lo lakuin buat ngatasin masalah modal usaha. Yang pertama, investor atau dana eksternal. Kalau lo mau start cepet, lo bisa pakai dana dari luar, entah itu investor atau pinjaman. Tapi gue nggak anjurin lo pakai cara ini kalau lo baru pertama kali merintis. Dana dari luar ini tujuannya untuk scale up bisnis. Scale up bisa dilakuin kalau lo udah tahu mau jualan apa, jualan ke siapa, udah tahu strategi gimana, udah pernah jualan, lo cuma terkendala di modal, mungkin untuk ngalangin biaya produksi sementara karena bayarnya udah ada, pabrik yang produksi juga udah siap. Ketika lo ada di posisi itu, lo baru boleh pakai dana eksternal. Kalau lo baru merintis, gue saranin lo pakai cara kedua ini, yaitu start small. Mulai aja dari skala yang kecil dulu. Ketika lo baru memulai, lo itu punya kelebihan, yaitu lebih fleksibel untuk bergerak, untuk ambil decision. Di awal lo bisa tes market dulu. Coba jualan ke beberapa orang terdekat, minta feedback mereka untuk perbaikan. Sekaligus untuk ngumpulin modal awal supaya bisa produksi lebih banyak. Ketika produk lo udah mateng, udah bikin 80% customer puas, baru deh lo lempar ke pasar yang sebenarnya. Lo bisa perlahan susun SOP produksinya, hire tim untuk handle operasional, testing strategi marketing yang paling pas, dari segi channel komunikasi, cara bangun awareness, bikin video ads yang paling oke hasilnya. Jadi intinya lo itu berproses pelan-pelan. Nanti kalau udah waktunya, ketika tim dan produk lo udah siap, pasti bisnis lo akan take off juga. That's it, gue bakal share strategi jualannya di next video. Thanks for watching, see you guys.